Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lifa Khairunisa, bisa dipanggil Nida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum jaringan komputer. Yang pertama, membahas tentang sejarah jaringan komputer. Yang kedua, arsitektur jaringan komputer. Yang ketiga, standarisasi jaringan komputer. Yang keempat, tren jaringan komputer. Yang kelima, pengertian TCP atau IP. Yang keenam, pengertian Internet Working. Yang ketujuh, pengertian layer TCP. Yang kedelapan, model referensi OSI. Yang pertama, sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersamaan. Pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer membesar sampai tercipta superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntunan sebuah komputer meski melayani beberapa terminal. Dari sini maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS. Selanjutnya, ini berkembang menjadi proses distribusi. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya mulai beragam, mulai dari menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan Local Area Network atau LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan Wide Area Network atau WAN. Pembahasan yang kedua, arsitektur jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer merupakan tata cara penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan agar satu komputer dengan komputer lainnya dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data. Ada 3 bentuk arsitektur yang umum digunakan pada jaringan komputer, yaitu jaringan hybrid, jaringan peer-to-peer, jaringan client atau server. Jaringan hybrid, jaringan ini merupakan gabungan dari sifat pada jaringan peer-to-peer dan klien atau server. Workgroup yang terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dapat mengelola sumber daya tanpa membutuhkan otorisasi dari administrator jaringan atau server. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi setara atau sejajar. Setiap komputer dapat menjadi klien terhadap komputer yang lain. Jaringan klien atau server. Pada jaringan klien atau server, perangkat lunak yang mengontrol keseluruhan kerja jaringan berada pada server. Jaringan ini dapat menghubungkan ratusan komputer dengan tingkat keamanan yang tidak dimungkinkan dalam jaringan peer-to-peer. Selanjutnya, membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan komputer, banyak sekali terdapat vendor hardware maupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberi kondisi yang sangat rumit, karena jika kita memberi produk dari vendor yang satu dan kita hendak menghubungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not supporter dengan alat atau produk yang kita pakai. Berikut beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. 1. Organisasi Standarisasi untuk Telekomunikasi ITU, International Telecommunication Union. Yang kedua, Organisasi Standarisasi Internasional IEE, Institute of Electronical and Electronic Engineers. Yang ketiga,
Organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITU-T maupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informasi yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan IAB, Internet Activities Board. Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Selanjutnya membahas tentang tren jaringan komputer. Beberapa metrik mengenai seperti pada tren jaringan komputer ke depan. 1. Beragam layanan berbagai jaringan. 2. Jaringan yang menyatu. 3. Perencanaan masa depan. Terdapat 3 tren utama yang memiliki kontribusi terhadap bentuk jaringan komunikasi yang kompleks di masa depan. 1. Meningkatkan jumlah pengguna mobile. Yang kedua, peningkatan jumlah perangkat yang dapat terhubung ke jaringan. Yang ketiga, jangkauan layanan yang semakin luas. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian TCP atau IP. Pengertian TCP atau IP adalah protokol komunikasi untuk komunikasi antara komputer di internet. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP mendefinisikan bagaimana perangkat elektronik seperti komputer harus terhubung ke jaringan internet dan bagaimana data harus ditransmisikan antara mereka. Terjadinya kerusakan data dapat terjadi jika ada interferensi sinyal dari luar atau komputer tujuan berada jauh secara jaringan. Karenanya perlu ada mekanisme yang mencegah rusaknya data ini dan dibuatlah beberapa aturan yang saling bekerja satu sama lain. Sekumpulan aturan untuk mengatur proses pengiriman data ini disebut sebagai protokol komunikasi data. Protokol ini diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau software yang terdapat pada komputer dan peralatan komunikasi lainnya. TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data tersebut. Selanjutnya adalah pengertian Internet Working. Internet Working adalah jaringan di bawah administrasi yang sama umumnya tersebar secara geografis. Mungkin ada kebutuhan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan jenis yang sama dan jenis yang berbeda. Routing antara dua jaringan tersebut Internet Working. Jaringan dapat dianggap berbeda berdasarkan berbagai parameter seperti protokol, topologi, layer 2, network, dan skema addressing. Dalam Internet Working, router memiliki pengetahuan tentang addressing masing-masing di luarnya. Mereka dapat dikonfigurasi secara statis lalu pergi ke jaringan yang berbeda atau mereka dapat belajar dengan menggunakan protokol routing Internet Working. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian layer TCP. Dalam TCP/IP terdapat 5 lapisan. Yang pertama physical layer, yang kedua network access layer, yang ketiga internet layer, yang keempat transport layer, yang kelima application layer. Physical layer. Physical layer atau lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Network access layer. Network access layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Selanjutnya, Internet layer. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda pada jaringan yang berbeda seperti network layer pada OSI. Transport layer. Transport layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Selanjutnya, application layer. Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP
yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini. Sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Selanjutnya membahas tentang salah satu topik pembahasan RPS. Di sini saya membahas tentang model referensi OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Working adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer memiliki definisi fungsi yang berbeda. Yang pertama, application layer. Yang kedua, presentation layer. 3, session layer. 4, transport layer. 5, network layer. 6, data link layer. 7, physical layer. Yang pertama, application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berbeda di layer ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Selanjutnya, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dianjurkan. Di layer ini ada protokol name regional, NFS, dan SMB. Selanjutnya, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalnya protokol TCP. Selanjutnya, network layer. Network layer akan membentuk header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP penerima data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tersebut, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router atau switch layer 3. Selanjutnya, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana byte-byte data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selanjutnya adalah physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi byte, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.